Hai semua, Welcome to Ugis Channel. Kameranya mana? Udah nyala belum? Udah. Jadi di video kali ini kita bakal bahas 10 karakter favorit One Piece menurut versi kita, 5 dari gue dan 5 dari Indra. Jadi kan One Piece ini merupakan salah satu anime yang paling digemari di dunia. Ya di Indonesia juga, termasuk sama kita-kita juga, ya nggak sih? Kita adalah salah satu cewek ya. What? Yang suka One Piece. Bukan, maksudnya banyak banget. Rata-rata yang suka One Piece tuh kan cowok, dan kita tuh fans banget sama One Piece. One Piece itu kan salah satu serial anime yang paling panjang, lumayan panjang, bukan lumayan lagi ya, panjang banget malah. Banyak banget yang bilang One Piece tuh kayak sinetron, soalnya episode panjang. Sekarang aja udah sampai 929 itu yang Yes. animenya ya. Kalau nggak salah sih segituan ya. Terus juga apa sih? Sebenarnya kan emang waktunya juga cuma 24 menit, itu juga kan punya semua kepotong. anime gitu. Iya sih, maksudnya kan itu nggak juga bisa dikategorikan sebagai sinetron per jam gitu loh. Maksudnya tuh episode panjang. Iya sih, episode-nya panjang karena emang alur ceritanya juga panjang. Seru banget. Mm-mm. Pokoknya yang nggak pernah nonton One Piece dan suka anime harus nonton One Piece, itu seru. Seru. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang 5 karakter favorit di One Piece menurut kita ya. Kalau menurut gue itu Nomor 5 nih ya? hmm? Nomor 5 versi lo. ngacak sih kayaknya. Oh iya udah ngaca. Pokoknya karena gue baru episode 800 dan baru mencapai apa? Kalau Big Mom tempatnya? World Cat Island. Yes, baru sampai situ. Jadi gue suka sama karakter Katakuri. Katakuri adalah anaknya Big Mom dan dia mempunyai kekuatan apa? Mochi. Ya, dia punya kekuatan mochi. Dan kenapa gue suka sama Katakuri? Soalnya Katakuri tuh dia jahat. Kan Big Mom tuh jahat ya. Dia jahat, cumannya dia mempunyai sisi baik juga gitu. Ya, Iya, menurut dia- lo gimana Katakuri? Katakuri itu keren. Terus juga pasti orang-orang bakal kaget sih yang bagian dia ngebuka shell-nya itu loh. 男の勝負に薄っぺらい援護などするな。 Yes, Loh, betul banget. itu ngagetin banget sih. Pas apalagi pas dia nyanyi donat itu ya yang paling dari yang awalnya dia tuh karakter kuat terus manly banget, tiba-tiba dia nanya-nyanyi donat itu kayak Astagfirullahaladzim, Katakuri, it's okay, that's your Pikiran gue ya, pas personality. dia tuh kan pengen makannya di kuil gitu kan. Iya, kuil mochi dia. Pengen makannya tuh sendiri terus, dikini gue dia tuh selalu cool gitu, gimana gitu. Taunya dia menutupi aib dia. Itu bukan aib sih sebenarnya, kan kalau aib itu kan bawaan aib itu kan sesuatu yang ini kan kayak bawaan lahir gitu, kayak tai lalat itu emang aib loh. Tapi kan ini nanti gue taruh ya foto Katakuri di sini. Ini kayak ada jahitan segini gitu kan Katakurinya. Kayak- Dan itu tuh diledekin terus pas dia kecil gitu, dibully. Makanya itu Katakuri itu menutupi mulutnya. Katakuri kuat dan ya baik juga sih. Sebenarnya Katakuri itu kuat bukan karena mochinya, karena emang haki dia punya haki apa tuh yang bisa ngituin masa depan, meramal masa depan. Bentar deh. Ya. Cari dulu tahu. Dia punya haki itu. Pokoknya setiap pas dia perang nih di dunia cermin ya. Pas di dunia cermin dia perang nih sama Luffy. Terus Tarung dong, kalau perang banyak kan. oh ya tarung. Tarung sama Luffy nih ya. Terus setiap Luffy mau nyerang dia tuh tahu kalau Luffy itu mau ngapain gitu. Kenbun Haki Soku. Kenbun Soku itu Kenbun ada Soku haki.
Itu haki yang bisa menerawang masa depan, bukan menerawang masa depan Melihat. 2 tahun atau 3 tahun kemudian, tapi Melihat pergerakan kayak musuh. pergerakan musuh tuh mau melakukan penyerangan apa sih ke dia gitu. Nah, Luffy tuh belum punya kekuatan itu. Sebenarnya dia juga udah belajar ya sama siapa? Rayleigh Ya, udah belajar, Rayleigh. cumanya belum bisa apa? belum sampai ke tahap itu gitu loh. Dia udah mempunyai Belum beberapa semahir haki, itu. tapi belum sampai ke tahap yang seperti Katakuri. Tapi pas ngelawan Katakuri, kemampuan Luffy di haki itu meningkat juga gitu. Dia Iya, bisa betul. hampir setara lah, walaupun sedikit-sedikit gitu, merintis lah usaha. Iya. Nah, kan? Soalnya kata Rayleigh ya, dia bisa meningkatkan haki itu saat lawan dia tuh lebih Kuat gitu. kuat gitu. Lanjut ke karakter kedua. Siapa? Lu? Oke, kalau gue itu Iceberg. Jadi Iceberg itu wali kota di Water Seven. Dia itu kayak bukan saudara sama Frankie ya, apa namanya? Kan Tom Hiddleston, siapa sih namanya? Iceberg ini kan wali kota di Water Seven ya kan. Dia itu kayak Oh, di tempatnya Frankie. Iya, di tempatnya Frankie. Nah, terus kenapa gue suka sama karakter ini? Karena si Iceberg ini kan apa kelihatannya maskulin, keren gitu tuh. Tapi dia tuh masih ada sifat kekanak-kanakan dan juga tuh Oh, iya? meskipun iya di beberapa scene itu dia tuh kayak apa ya, ngelakuin hal-hal kekanakan gitu. Terus dia itu kan waktu sama Frankie kan waktu awal-awal kan kelihatan kayak nggak ada apa-apa gitu, cenderung kayak bukan beranteman ya, kayak bertolak belakang gitu loh, kayak bodo amat satu sama lainnya gitu. Padahal sebenarnya itu salah satu cara Iceberg itu buat melindungi Frankie sendiri gitu. Terus nomor 3. Oke, karakter yang ketiga, kalau gue suka sama karakter Ace. Kenapa tuh Ace? Kakaknya Luffy. Ace itu adalah kakaknya Luffy, anaknya Goldie Roger. Goldie Roger. Gue suka sama Ace itu karena ya walaupun sekarang Ace udah mati ya. Meninggal cuy. Ayo, kan karakter bukan manusia coy, mati lah ya, udah mati. Kenapa gue suka sama Ace? Ace itu kan punya kekuatan Merah-merah Nomi. ya, apa sih, api ya? Iya, Pi. Api. Gak tahu kenapa Ace itu kalau menurut gue tuh baik. Iya. Sama Luffy tuh baik banget. Iya beneran. Karena gue suka banget ya sama Luffy. Karena pas ngeliat di apa sih Di Alabasta dia tuh kakak Abel banget gitu Iya, loh. bener Sampai itu banget. dicariin gitu. Tolong jagain Luffy segala macam. おうエースさっき言ってた俺の仲間だああ、こいつはどうも皆さん、うちの弟がお世話になって。いやまったく何分こいつはしつけがなってねえから、おめえらも手焼いてるだろうが。いやまったくよろしく頼むよ。 Kalau itu yang jangan bikin gue ngerepotin. suka sama Luffy. Itu. Kok Luffy sih? Nah, Itu yang terus bikin juga- gue suka sama Ace dan Luffy. Gue juga suka Luffy. Oh, iya sih. Terus selanjutnya karakter yang ketiga. 4 dong. Oke, karakter 4. karakter yang keempat. Karakter keempat itu sebentar. Oh, Smoker. Smoker. Oh iya, Ah. Smoker. Smoker ini kelihatan pas di Longcon, bukan di Longcon, di mana sih? Pas sebelum Luffy berangkat ke Grand Line. Nah, pas itu kan si Smoker ngeberhentiin Luffy kan, tapi Luffy dibantuin sama bapaknya. Tapi dia belum tahu itu bapaknya. Kayak karakter Smoker tuh kelihatan gitu loh, Yes. kalau dia tuh bener-bener apa ya, punya ambisi buat menyelesaikan apa yang dia harus selesaikan gitu, kerjaan yang dia harus selesaikan. Kan dia Marine kan, harus nangkepin bajak laut, dan dia tuh kayak dari situ tuh ya sampai ke episode bagian-bagian arc selanjutnya, Smoker tuh kayak punya dendam sendiri, bukan dendam ya, hasrat gitu loh buat tangkep Luffy di Betul. mana-mana, tapi dia belum Belum berhasil bisa. sampai sekarang gitu. Terus Padahal kekuatan Smoker itu keren. keren sih. Terus yang bikin gue suka sama Smoker sih di samping kekuatannya, terus dia itu juga kekuatan, terus kepribadian dia yang apa ya, punya pendirian teguh terhadap
yang dia kerjain, apa dia tuh juga punya sisi kebenaran gitu loh. Dia tahu nih pemerintah dunia salah, dia tahu nih bos dia salah lah gitu, tapi dia tetap ngelakuin kebenaran gitu. Terus yang kelima gue suka karakternya Kobe. Kenapa gue suka karakter Kobe? Soalnya gue kan baru episode 800-an kan, dan baru kemarin banget gue ngeliat karakter Kobe muncul di saat Kobe Lagi. menyelamatkan kapal yang mau diserang sama bajak laut. Nah, di kapalnya itu siapa? Viola ya? Nah, ada bajak lautnya pakai kapal selam gitu. Dia tuh suka menculik bukan Viola tahu satunya. Viola kan kakaknya yang ten ini tuh warna kulitnya. Satu lagi Rebecca. Nah, di situ si Kobe-nya itu menyelamatkan lah intinya. Dia tuh menyerang si bajak laut ini. Nah, di situ kelihatan banget kalau misalkan perbedaannya udah kelihatan banget. Kobe-nya udah makin kuat. Tadinya kan dulu pas episode awal kan cupu banget ya sih. Oke, lanjut yang ke 6. Kalau dari gue itu Akainu. Gue suka banget sama karakter Akainu. Kenapa? Karena dia tuh pertama tuh kuat. Dia kan punya kekuatan dari buah iblis, Magu-Magu Nomi atau magma gitu kan. Terus juga di samping dia tuh kuat banget gitu loh. Apalagi pas perang di Marineford, dia kan udah dapat serangan berkali-kali dari Shirohige, tapi dia tuh tetap berdiri teguh gitu loh. Terus juga di samping dari Shirohige, pokoknya daya tahan tubuhnya itu staminanya kuat banget. Terus juga yang gue suka, dia tuh kan angkatan laut yang apa ya, cenderung punya sisi, bukan sisi negatif apa ya, melakukan sesuatu semau dia. Bukan sih, apa ya, segala sesuatu tuh harus dia capai gitu meskipun dengan jalan apapun, termasuk menangin perang di Marineford itu. Di samping dia punya strategi yang matang buat memenangkan suatu perang dan ambisi dia, yang pas bagian di Marineford kan dia kan menghasut Squardo yang anak buahnya si Shirohige buat nusuk si Shirohige sendiri. Itu kan bagian yang parah banget sih. Terus juga menghasut Ace biar dia tuh marah. Nah, terus juga di samping itu ambisi dia yang kuat banget. Dia tuh orangnya tegas, kuat, terus juga pengalamannya banyak. Kayak apa aja ya. Terus Detail banget anjir, gue aja lupa loh. apa ya, Akainu tuh pokoknya kalau dilihat dari secara fisik juga tegap, gede-gede. Keren aja lah Akainu. Cumannya emang gue gak terlalu suka sih karena dia membunuh Ace. Dan pasti semua orang sih banyak yang menunggu-nunggu ketika Luffy sama Akainu itu bertemu untuk Tarung kembali sih. Terus nomor 7. Selanjutnya nomor 7 itu gue suka sama karakter Sabo. Sabo itu kakaknya Ace juga. Jadi kan Sabo, Ace sama Luffy itu kayak 3 orang yang punya keluarga yang berbeda, tapi satu kayak, terus mereka tuh tinggal di dandan di itu loh, bandit gunung. Nah, namanya dandan. Dirawatnya bareng gitu. Jadi mereka udah adik kakaan lah istilahnya mah dari soalnya kecil mereka bareng. udah berbagi sake itu loh. Iya. Nah, pas bagi Katanya sake mah kalau gitu, orang Jepang gitu udah bagi sake kan udah jadi keluarga gitu iya, lah. keluarga gitu. Kenapa gue suka sama Sabo? Yaitu karena Sabo juga salah satu dari kakaknya Luffy. Pokoknya semua yang bersangkutan dengan Luffy gue suka. Iya. Terus Sabo juga masuk ke ini kan? Ini revolusioner. Iya, itu bareng sama bapaknya Luffy. Iya. Ya. Terus ini yang paling gak nyangka banget kan, ya, pasti yang kalau udah nonton pasti tahu, pas di awal-awal kan diceritain kalau Sabo itu udah meninggal. Yes, betul. Nah, itu tapi tiba-tiba pas di Dressrosa dia muncul lagi. Dan itu gue dapet spoiler sih, jadi nggak terlalu kaget. Lo dapet Gue spoiler? enggak,
gue kaget ngeliatnya. Ya. Anjir sabuk gitu. Ih, gue pengen banget kaget. Terus pas gue udah tahu, gue nonton di YouTube, aduh Gisabo nih kemana sih? Gue langsung lanjut aja, padahal itu gue masih itu nonton seru, episode itu awal. seru. Terus juga pas dia tuh bertekad buat ngambil buah iblisnya si S. Untung kekabul ya. Yes. Sempat keren banget. Terus lanjut. Terus nomor 8. Kalau gue itu suka sama Enel. Enel itu muncul di pulau Dewa Enel. Muncul di bagian Pulau Langit ya kan. Setelah ya. Kenapa gue suka Enel? Karena dari tampilannya deh. Sumpah Enel tuh kayak apa ya? Unik gitu loh. Coba lu lihat ini apa? Celananya tuh kayak batik Indonesia gitu, tau gak sih? Batik orang Jawa. Terus telinganya itu kan kayak suku Dayak gitu kan. Terus apa sih dia kan dewa, terus juga punya kekuatan yang besar juga kan. Pokoknya kenapa ya karakter-karakter yang gue suka tuh yang angkuh gitu loh, terus juga punya ambisi yang kuat itu ya. Terus juga yang menarik dari Enel ini, dia tuh sebenarnya kuat banget gitu loh. Tapi pas ngelawan Luffy sayang banget karena Enel kan ini kekuatannya listrik gitu kan, petir gitu kan. Terus si Luffy ini karet, ya secara logika juga gak bakal mempan gitu loh karet sama ini. Tapi beberapa kekuatan Enel tuh bisa inginin Luffy tapi nggak secara nyakitin banget gitu. Iya betul. Terus nomor 9. Oke, yang ke-9 gue suka anak Big Mom lagi, tapi sekarang Oven. Oven sih, kalau menurut gue Oven tuh gak terlalu menarik ya dia. Tapi kenapa gue suka Oven? Pas dia memanaskan Oven. memanaskan laut itu menurut gue keren banget sih. Epic sumpah. sih, sumpah. Itu keren banget pas dia memanaskan laut, padahal dia oven. Dia bisa Iya, keren banget. Dia tuh kan kalau anak-anaknya Big Mom tuh kan ada kayak runtutannya gitu ya. Tapi Oven itu kan ketika kategorinya lagi nggak ada gitu, pas lagi ngelawan Luffy, dia tuh mimpin semua anak-anaknya Big Mom itu kan. Itu menunjukkan kedewasaan dan keberanian. Yes. Betul. Sekarang lanjut ke yang 10. Nomor 10. Ini buat gue yang paling gue suka sih dari selain karakter-karakter di Mugiwaranya sendiri. Itu Doflamingo. Sumpah. Kalau kalian tahu ya, Doflamingo tuh paling epic. Dia ngefans banget anjir sama Doflamingo. Nah, gue juga pakai baju pink kayak Doflamingo kan. Nah, dia tuh kalau nama lain dia kan Joker kan. Sumpah, dia tuh karakter yang punya muka dua gitu. Bisa epic banget gitu loh. Dia ini kan kekuatannya benang gitu kan. Cuma kalau misalkan kita pikir, apa sih benang doang gitu loh. Tapi kekuatan dia tuh luar biasa gitu dari benang itu sendiri. Yang paling epic adalah ketika dia ngambil alih kekuasaan di Dressrosa. Itu sumpah. Oh iya betul. Nah, itu kan dia kan kayak seakan-akan penyelamat gitu loh. Itu mainin apa sih? Permainan itu. Kayak boneka yang digitu-gituin itu loh. Nah, si raja ini tuh sumpah dia membodohkan rakyat mereka. Dia membodohkan rakyat dia sendiri. Jadi mengagung-agungkan, terus ngerubah semua rakyat orang-orang yang nggak setuju sama dia tuh jadi boneka gitu. Termasuk bapaknya si Rebecca. Itu sumpah, itu apa ya, kejahatan dia itu terorganisir, masif, sistematis gitu loh. Terus juga karakter dia tuh kuat, tegas. Pas epic itu pas bagian si kaki Luffy sama kakinya Doflamingo tuh itu loh, bagian apa sih nanti deh gitu tuh. Haki sama Haki. Bener, lu inget banget anjir, itu lama banget loh episode. Haki sama Haki kena langsung anjir, semua merinding banget itu. Padahal di situ Luffy kekuatannya belum keren banget kayak sekarang tau. Iya sih, tapi wah sumpah Luffy udah bisa segitunya ngelawan Doflamingo ya, bener-bener sih. Gue suka sih sama karakter-karakter jahat yang kayak gitu tuh. Yep, mungkin itu 10 karakter favorit One Piece menurut versi kita ya. Kalau misalkan ada apa ya, kayak kekeliruan atau apa, mohon dimaklumi gitu. Yes.
Dan wajib banget sih buat kalian yang belum nonton One Piece dan suka anime, kalian harus nonton One Piece. Oke, segitu video dari kita tentang One Piece. Kalau kalian suka, kita akan membahas tentang One Piece yang lainnya ya.